Bayangkan sebuah makhluk sebesar truk berenang dengan anggun di samudera yang luas, memancarkan suara bawah air yang bisa terdengar hingga ratusan kilometer. Ya, paus, raksasa laut yang kita kenal hari ini. Tapi, bagaimana jika aku bilang bahwa paus dulunya hidup di darat, berjalan dengan 4 kaki, dan bahkan mungkin berburu seperti anjing? Ini bukan dongeng, melainkan fakta ilmiah. Mari kita telusuri kisah mengejutkan ini dari perjalanan evolusi paus, dari darat ke laut, dari makhluk berkaki 4 menjadi dewa lautan. Semua bermula sekitar 50 juta tahun yang lalu di wilayah yang sekarang menjadi Pakistan dan India. Di sana hidup seekor hewan bernama Pachycetus. Ia bukan paus dalam arti modern, tetapi tubuh dan tengkoraknya memberi petunjuk yang mengejutkan. Ia adalah cetacea awal, nenek moyang dari paus, lumba-lumba, dan pesut. Pachycetus memiliki tubuh seperti anjing, lengkap dengan kaki yang kuat, ekor panjang, dan hidup dekat perairan sungai. Yang membuatnya unik adalah struktur tengkoraknya, terutama bagian telinga, yang mirip dengan cetacea masa kini, memungkinkan dia mendengar dengan baik di air. Seiring waktu, perubahan lingkungan, dan tekanan evolusi memaksa makhluk seperti Pachycetus untuk lebih banyak beradaptasi di air. Lahirlah Ambulocetus atau paus yang bisa berjalan. Tubuhnya menyerupai buaya besar. Ia mampu berenang dengan lincah, tetapi tetap bisa berjalan di daratan. Selanjutnya ada Remingtonocetus dan Protocetus yang memperlihatkan tubuh semakin streamline untuk berenang. Mereka mulai kehilangan kemampuan berjalan efisien dan beralih sepenuhnya menjadi perenang aktif. Tulang kaki belakang mereka mulai menyusut. Lubang hidung mulai bergeser ke atas kepala, menjadi cikal bakal blowhole pada paus modern. Evolusi sedang bekerja secara perlahan tapi pasti, mengukir cetacea menjadi penguasa laut. "40 juta tahun yang lalu, muncul makhluk yang akan membentuk dasar dari paus modern. Makhluk itu adalah Basilosaurus. Ia memiliki tubuh memanjang seperti ular laut, bisa tumbuh hingga 18 meter panjangnya, hidup sepenuhnya di laut. Namun, lihatlah ini, kaki belakangnya masih ada. Meski kecil dan tidak digunakan untuk berjalan, ini adalah bukti kuat asal-usul daratnya. Basilosaurus adalah predator laut sejati
Ia memangsa ikan dan bahkan sesama cetacea yang lebih kecil. Disinilah paus mulai terlihat seperti yang kita kenal. Tapi kisah ini belum selesai. Pada 2011, peneliti menemukan fosil cetacea berkaki 4 di Peru, Paragocetus pacificus. Fosil ini membuktikan bahwa paus purba telah melintasi Samudra Atlantik sekitar 42 juta tahun yang lalu, dari Afrika ke Amerika Selatan. Artinya, sebelum sepenuhnya beradaptasi menjadi hewan laut, nenek moyang paus sudah menjelajahi dunia. Ini menegaskan bahwa evolusi paus bukan hanya kisah lokal, tapi fenomena global. Seiring waktu, garis keturunan paus terbagi menjadi 2, yaitu Odontoceti atau paus bergigi, seperti lumba-lumba dan orca, yang menggunakan ekolokasi untuk berburu, dan Mysticeti atau paus Bali, seperti paus biru yang menyaring krill dari air laut. Ini adalah puncak evolusi dari satu nenek moyang yang sama, hewan berkaki 4 yang dulunya berjalan di darat. Kisah paus adalah kisah yang luar biasa tentang adaptasi, perjuangan, dan perubahan. Dari sungai Asia Selatan hingga samudra yang luas, paus telah menunjukkan bahwa kehidupan selalu menemukan jalan. Kita semua adalah bagian dari pohon kehidupan yang sama, dan paus adalah cabang yang tumbuh dengan arah yang berbeda, namun berasal dari akar yang serupa. Jika kamu menyukai kisah paus hari ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi untuk kisah-kisah berikutnya. Dan sampai jumpa.